Seorang informan kayaknya menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli banyak ember plastik murah ketika penjual menaikkan harga di tempat ia mengeluarkan tambahan $1.000 untuk membeli jaket yang dikenakan penjual. Para penjaga terlalu malas untuk memeriksa setiap ember satu persatu tanpa sengaja membiarkannya menyelinap ke area target. Ia duduk di sudut terpencil, menunggu dengan sabar sampai patroli pergi sebelum mengeluarkan konsol genggamnya, membuka bungkus rokok penyamaran, dan melepaskan drone kumbang bionik. Ia mengarahkan kumbang itu ke kediaman yang dijaga ketat di mana ia mendeteksi sejumlah besar bahan peledak C4. Gelombang serangan teroris baru berada di hitungan mundur terakhirnya. Ia mengirimkan rekaman langsung kembali ke markas. Kolonel segera mengirimkan drone Predator ke tepi wilayah udara Kenya dan meminta otorisasi untuk menyerang. Namun para pejabat senior di pusat komando menolak proposal tersebut karena khawatir operasi militer di luar negeri akan memicu dampak politik. Untuk mengumpulkan lebih banyak pembenaran untuk serangan, ia menggerakkan kumbang lebih dekat tetapi ini menimbulkan kecurigaan seorang pria misterius di dalam rumah. Ia dengan cepat mendaratkan drone di balok atap, nyaris lolos dari penggeledahan. Lebih penting lagi, M16 mengkonfirmasi melalui pengenalan wajah bahwa pria ini adalah pemimpin teroris berisiko tinggi yang telah buron di Inggris selama 6 tahun. Kolonel itu mati-matian berjuang untuk mendapatkan izin menembak, tetapi waktu hampir habis, teroris itu sudah bersiap dan sedang mengaktifkan bahan peledak C4. Setelah simulasi berulang kali untuk menyesuaikan zona tembak rudal, kolonel akhirnya menyusun rencana yang akan meminimalkan korban sipil. Serangan otorisasi akhirnya disetujui. Tetapi tepat ketika operator drone bersiap untuk meluncurkan serangan, seorang gadis kecil berjalan ke tepi gedung dan mendirikan kios kecil. Kolonel memerintahkan serangan itu, tetapi operator menolak untuk melaksanakannya, tidak sanggup membayangkan melukai warga sipil yang tidak bersalah dengan menonton siaran pengawasan. Informan itu tahu bahwa para teroris bersenjata lengkap dan telah memulai siaran langsung. Serangan di pusat kota sudah dekat. Ia menatap para penjaga, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas menuju gadis kecil itu. Ia membeli semua roti yang dimiliki gadis itu sekali. Ia menjatuhkan ember dan roti lalu melarikan diri ke gang. Untungnya gadis itu akhirnya meninggalkan kiosnya. Operator menekan tombol rudal Hellfire akan menghantam targetnya dalam 50 detik. Tiba-tiba gadis itu berbalik untuk mengambil roti yang dijatuhkannya. Dan mendirikan kiosnya lagi. Jantung semua orang berdebar kencang, mengandalkan pengetahuannya tentang medan. Informan itu memanjat tembok halaman dan untuk sementara waktu berhasil mengelabui para penjaga. Ia memanggil seorang anak laki-laki memberinya setumpuk uang tunai dan memohon padanya untuk membeli semua roti yang tersisa dari gadis itu. Akhirnya gadis itu mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan zona bahaya. 10 detik kemudian rudal itu tepat menghancurkan tempat persembunyian teroris. Kolonel mengkonfirmasi melalui satelit bahwa serangan pemenggalan kepala telah berhasil. Sementara itu informan yang kehilangan dukungan kehabisan amunisi dan penyamarannya terbongkar sepenuhnya dan dikelilingi oleh militan bersenjata.